Halo sahabat PPG Prajabatan semuanya. Kali ini saya akan sharing kembali mengenai koneksi antar materi topik 3 pembelajaran sosial emosional, di mana di sini kita ditugaskan untuk membuat peta konsep kaitan antara experiential learning dengan topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Sebelumnya sudah saya upload, tetapi tulisannya terlalu kecil sehingga tidak bisa terbaca semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali secara lebih detail bagaimana kaitan antara experiential learning ini dengan topik-topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu mengenai yang pertama, pengertian dari experiential learning itu sendiri. Jadi, experiential learning merupakan suatu model dengan proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Pengalaman digunakan sebagai katalisator untuk menolong siswa dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita lihat proses experiential learning. Jadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap concrete experience, yang kedua tahap reflective observation, yang ketiga tahap abstract conceptualization, dan yang keempat tahap active experimentation. Yang ketiga, kita lihat siklus dasar experiential learning. Yang pertama, tahap mengalami, siklus yang pertama yaitu mengalami, yang kedua refleksi diri, yang ketiga berpikir, dan yang keempat melakukan atau acting. Yang berikut kita lihat hubungan experiential learning dengan SEL atau dengan social emotional learning. Jadi, experiential learning dan SEL memiliki hubungan yang terkait, di mana experiential learning dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketika peserta didik terlibat dalam kegiatan experiential learning, mereka sering diminta untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pengalaman ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti manajemen diri, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Yang berikut kita lihat hubungan dengan EMC kuadrat. Jadi, hubungan experiential learning dengan EMC kuadrat adalah yang pertama empati. Yaitu experiential learning ini membantu mengembangkan empati peserta didik karena melibatkan pengalaman langsung dan interaksi dengan orang lain dalam proses pembelajaran. Yang kedua, compassion. Experiential learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar bekerja sama dalam tim dengan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama dan saling membantu terhadap orang lain. Yang ketiga, mindfulness. Hubungannya yaitu experiential learning membantu mengembangkan kesadaran peserta didik akan diri sendiri dan lingkungannya, karena peserta didik diminta fokus pada tugas yang dikerjakan dan merenungkan pengalaman mereka. Dan yang keempat, critical inquiry. Di sini experiential learning mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah secara efektif melalui kegiatan penyelesaian tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Oke, yang keenam, kita lihat peran guru dalam experiential learning. Nah, peran guru dalam experiential learning, di sini guru berperan sebagai motivator
yang mampu membangkitkan minat peserta didik terhadap materi yang dibelajarkan. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang harus kreatif dan dapat mendorong kreativitas peserta didik. Guru diharapkan mampu memfasilitasi proses belajar dengan memberikan materi ajar sesuai dengan tuntutan zaman dan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan karakteristik peserta didik, sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Nah, yang berikut kita lihat hubungan experiential learning dengan mata kuliah lainnya. Nah, di sini yang pertama hubungan dengan mata kuliah filosofi pendidikan. Jadi, experiential learning memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengkonstruksi pengalaman menjadi pengetahuan sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru dapat membantu peserta didik mencapai merdeka belajar dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Yang berikut hubungan dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Jadi, experiential learning mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, termasuk juga pengalaman peserta didik yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan membuat lingkungan belajar menjadi menyenangkan, karena peserta didik dapat belajar sesuai dengan pengalamannya secara langsung. Nah, jadi demikian peta konsep yang saya buat mengenai kaitan antara experiential learning dengan topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Semoga dapat menjadi referensi yang baik untuk teman-teman semuanya. Nah, sebagai informasi teman-teman, jika membuat peta konsep seperti ini, mungkin teman-teman bisa membuat dengan template seperti ini di aplikasi Canva. Nanti teman-teman bisa login dengan akun belajar teman-teman, sehingga bisa menikmati banyak fitur-fitur template yang menarik di sana. Nah, demikian. Terima kasih sudah menonton.